Bab 551-555. Bab 551, Ruang Latihan No. 1. Seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putih berdiri di pintu masuk ruang latihan sambil bersandar ke dinding. Dia melirik semua orang di area istirahat. Meskipun dia tampak seolah-olah dia tidak menimbulkan ancaman bagi manusia atau binatang, keganasan yang samar-samar terkandung di dalam pupil itu menyebabkan orang-orang yang tatapannya bertemu dengannya merasakan keringat dingin muncul di punggung mereka. Itu sebenarnya senior Xian. Ekspresi Liu Qing juga sedikit berubah saat gadis kecil itu muncul. Dia tampak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain saat dia segera berbicara sambil tersenyum ke arah Xian. Namun, alamat yang dia gunakan memberikan perasaan aneh. Bayangkan saja, seorang pria yang tampak seperti gorila besar sebenarnya berbicara kepada seorang gadis kecil, yang tingginya hanya sebatas pinggang, dengan cara yang penuh hormat dan ketakutan. Kemungkinan tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah situasi biasa. Xian meliriknya sebelum mengambil langkah kecil saat dia berjalan ke daerah itu. Saat dia masuk, kerumunan manusia yang mengamati dari sekitar buru-buru mundur. Mereka takut menjadi pihak yang tidak bersalah yang akhirnya menderita saat menonton perselingkuhan orang lain. Lin Yan berdiri di samping Xiao Yan. Seluruh tubuhnya segera menjadi gelisah ketika dia melihat bahwa Xian benar-benar berjalan ke arah mereka. Dia benar-benar merasa sangat takut dengan Ratu Brute Force yang menakutkan ini. Hei, siapa yang menindasmu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus menemukanku jika kamu menghadapi masalah? Langkah kaki Xian berhenti di samping Xiao Yan. Dia melengkungkan bibirnya ke arah Xiao Yan dan berkata, katakan padaku. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Saat dia berbicara, dia bahkan menggunakan sepasang matanya yang besar, cerdas, dan gelap untuk menyapu sekelilingnya. Orang-orang yang menatapnya buru-buru menggelengkan kepala sambil merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Wajah Yao Sheng sedikit berkedut saat dia berdiri di samping Liu Qing. Dia diam-diam mundur selangkah dan menyembunyikan setengah dari tubuhnya di belakang Liu Qing. Sepertinya tidak ada yang berani membuat marah monster kecil ini yang menakuti semua orang di seluruh akademi dalam. Dia benar-benar tidak menyangka Xiao Yan benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan monster kecil yang paling sulit untuk didekati. Ini hanya konflik kecil. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Xiao Yan tersenyum menggelengkan kepalanya di depan fokus semua orang. Meskipun dia jelas tahu bahwa Xian adalah binatang ajaib yang sangat kuat, dia akhirnya tidak dapat menangani pemikiran menggunakan namanya untuk menyombongkan diri karena penampilan gadis kecil ini. Apalagi, itu belum benar-benar mencapai tahap yang disebut pengganggu. Kedua belah pihak telah sedikit menderita dalam pertukarannya dengan Yao Sheng sebelumnya. Itu hanya bisa dikatakan seri. Ekspresi Liu Qing menjadi sedikit lebih santai ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Jika Xiao Yan mengucapkan nama Yao Sheng, kemungkinan besar Xian akan segera mengeluarkan yang terakhir untuk dipukuli mengingat karakternya. Pada saat itu, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertindak untuk melindungi Yao Sheng. Meskipun dia tidak takut pada Lin Xiuya di akademi dalam ini, dia tidak bisa tidak memiliki hati yang dipenuhi rasa takut ketika berhadapan dengan monster kecil ini. Memiliki konflik dengannya adalah sesuatu yang Liu Qing benar-benar tidak ingin alami. Xian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata besar. Dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, jangan berpikir kamu bisa berhenti menyempurnakan Danwan untukku di masa depan dengan tidak mengizinkanku membantu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Si kecil ini berpikir bahwa alasan Xiao Yan menolak bantuannya sebenarnya karena dia ingin menghindari tanggung jawab membantunya memperbaiki Danwan. Dia memang gadis kecil yang lucu. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengingkari janji saya kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah membawa bahan obat dan datang mencari saya setelah Anda selesai makan Danwans. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala Xian. Tiba-tiba, dia merasa bahwa tatapan di sekitarnya sedikit aneh. Dia mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menggunakan tatapan yang sangat tercengang untuk melihatnya, tangannya yang sedang menggosok kepala Xian. Kirim orang itu terbang dengan tamparan. Suara gumaman lembut menyebar di antara kerumunan manusia. Nama sengit Xian adalah sesuatu yang sangat ditakuti di antara para ahli di peringkat kuat ini. Saat itu,
Tidak ada kekurangan orang kuat dan berani yang memberikan tantangan padanya. Namun, masing-masing dari mereka dengan keras dikirim terbang seperti bola di bawah tangan halus dan kecil itu. Akhirnya, mereka berakhir dengan patah tulang dan tendon mereka terluka. Meskipun mereka sepenuhnya pulih dari luka-luka mereka, adegan menakutkan semacam itu sudah cukup untuk membuat mereka mengingatnya selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tanpa sadar merasa bangga ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar berani memperlakukan Xi Yan dengan cara ini. Tentu saja, peristiwa yang mereka antisipasi untuk dikirim terbang adalah sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi pada Xiao Yan. Xi Yan hanya menggelengkan kepalanya dengan sikap tidak senang dan menamparkan tangan Xiao Yan. Kata-katanya yang menegur menyebabkan wajah semua orang di sekitarnya berkedut. Sejak kapan, Ratu Brute Force, ini menjadi semudah ini untuk diajak bicara? Tangan gosok Xiao Yan juga berhenti karena malu setelah menjadi fokus banyak mata. Dia segera menariknya dengan canggung. Liu Qing mengeluarkan batuk kering. Sejak Xi Yan muncul, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan peringatan lagi. Dilihat dari aksi antara Xiao Yan dan Xi Yan, ternyata hubungan keduanya tidak buruk. Dia tidak ragu bahwa jika dia mengulangi kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, Ratu Brute Force, itu akan menyerang dan meninjunya. Baiklah, masalah hari ini akan berakhir di sini. Dendam apapun dapat diselesaikan di Grand Competition. Itu adalah tempat yang paling tidak memihak. Liu Qing bertepuk tangan saat dia berkata dengan lemah. Begitu dia melakukannya, dia melihat Xiao Yan lagi sebelum melambaikan tangannya, membawa Yao Sheng dan yang lainnya saat dia berbalik dan meninggalkan tempat peristirahatan ini. Penonton di sekitarnya juga mengangkat bahu ketika mereka melihat Liu Qing meninggalkan sesuatu sendirian. Setelah itu, mereka mulai perlahan menyebar dan pergi. Hei, aku memberitahumu bahwa kamu seharusnya langsung mengatakan itu banci itu. Dengan monster ini membantumu, mengapa kamu harus takut pada Liu Qing? Jari Lin Yan dengan lembut menusuk punggung Xiao Yan saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Liu Qing dan yang lainnya pergi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dalam topik ini. Setelah dengan malas meregangkan pinggangnya, dia berkata, semua ruang pelatihan di sini bisa digunakan, kan? Apakah ada batasan? Tentu saja ada. Lin Yan memutar matanya dan berkata, tingkat ke-6 ini tidak memiliki apa yang disebut perbedaan antara tinggi, menengah, dan rendah. Pada dasarnya, semua itu disiapkan untuk para ahli di peringkat kuat. Namun, apakah bagian dalam ruang pelatihan itu baik atau buruk ditentukan oleh peringkatmu di peringkat kuat? Kamu saat ini berada di peringkat ke-31 di peringkat kuat. Oleh karena itu, ruang pelatihan yang Anda tentukan ada di sana. Lin Yan berbalik dan menunjuk ke sudut tidak jauh. Tempat itu memiliki ruang pelatihan yang berdiri sendiri. Ruang latihan ini mungkin jauh lebih indah jika dibandingkan dengan ruang latihan beberapa tingkat di atasnya, tapi di bawah sini, itu hanya tampak sederhana jika dibandingkan dengan ruang latihan di sisi lain dari area istirahat. Ada nomor di pintu ruang pelatihan. Angka ini mewakili peringkat Anda di peringkat kuat. Semakin jauh di depan ruang pelatihan diberi peringkat, semakin baik efeknya. Saat ini saya menggunakan nomor 9 ruang pelatihan. Hihi, latihan di tempat itu akan memiliki kecepatan yang setidaknya 2 kali lebih cepat dari nomor 31 ruang pelatihan. Lin Yan tertawa. Tawanya mengandung nada gloating untuk itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengabaikan Lin Yan yang sombong saat dia berbalik dan berjalan menuju ruang latihannya. Hei, apakah kamu ingin berlatih di sini? Xiao Yan baru saja berbalik ketika suara Xi Yan terdengar. Ya, kalau begitu, kamu bisa pergi ke ruang latihanku. Hal ini tidak. 1. Kecepatan pelatihannya setidaknya 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada tidak. 9. Suara lembut Xi Yan menyebabkan senyum di wajah Lin Yan langsung menegang. Segera, wajahnya dipenuhi dengan rasa iri saat dia menatap Xiao Yan. Tidak, satu ruang pelatihan. Ini adalah ruang pelatihan yang didedikasikan untuk penggunaan monster kecil ini. Orang-orang di 20 besar, peringkat kuat, telah mendambakannya untuk waktu yang tidak diketahui, tetapi pada akhirnya tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan tantangan. Karenanya, mereka hanya bisa iri. Sangat diharapkan bahwa Xi Yan benar-benar akan meminjamkan ruang pelatihannya kepada Xiao Yan hari ini. Perlakuan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya tidak pernah menikmatinya.
Seseorang dapat meminjamkan ruang pelatihannya kepada orang lain. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan saat dia berbicara. Lin Yan merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya, Akademi Dalam tidak akan mengganggu siapa yang meminjamkan ruang pelatihan selama pemiliknya mau. Xiao Yan merenung sedikit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sambil tersenyum. Dia berbicara kepada Ziyan, baiklah. Saya akan meminjam kemuliaan Anda dan menikmati kecepatan pelatihan cepat dari nomor 1 ruang pelatihan. Hanya ada 20 hari dari sekarang ke Grand Competition. Meningkatkan kekuatannya sendiri dengan cepat adalah hal terpenting bagi Xiao Yan saat ini. Dia akan tampak sedikit manja jika dia menolaknya lagi. Senyum segera muncul di wajah Ziyan ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, namun, saya akan datang dan mencari Anda untuk membantu saya memperbaiki danwan saat Anda sedang berlatih. Ya, Xiao Yan tersenyum. Dia secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu. Ikuti aku. Ziyan bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Xiao Yan setuju dengan cara yang tegas. Dia buru-buru memimpin jalan. Di belakangnya, Xiao Yan mengangkat bahunya ke arah wajah Lin Yan yang iri sebelum mengikutinya. Setelah melewati area istirahat, ruang pelatihan lain yang luas segera muncul di tatapan Xiao Yan. Saat dia mendekat, dia bahkan samar-samar bisa merasakan energi murni yang merembes keluar dari ruang pelatihan ini. Sepanjang jalan, Xiao Yan memang melihat nomor di pintu beberapa ruang pelatihan seperti yang disebutkan Lin Yan. Mulai dari nomor 20, energi hangat yang merembes keluar dari ruang latihan semakin kuat semakin maju. Ketika mereka berjalan ke kamar yang berada dalam 10 kamar pertama, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang energi merah pucat melayang seperti filamen di udara dengan mata telanjangnya. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan tak henti-hentinya takjub. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar ruang pelatihan yang luas di area terdalam. Ruang pelatihan ini agak aneh. Ruang pelatihan lain akan memiliki energi yang kuat meluap keluar. Namun, tempat ini benar-benar kosong. Xiao Yan bahkan tidak bisa merasakan keberadaan sedikit pun energi di dalamnya saat dia berdiri di luar. Tidak perlu melanjutkan penginderaan, ini tidak, satu ruang pelatihan unik. Energi di dalamnya terlalu kuat. Bahan biasa akan meledak karenanya. Oleh karena itu, hanya bahan khusus yang dapat sepenuhnya menghentikan energi yang tumpah yang dapat digunakan. Ziyan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia menunjuk ke pintu besi hitam gelap di ujung koridor dan berkata, jangan pergi ke sana. Orang dilarang memasuki tempat itu. Bahkan saya harus dikirim ke sel isolasi jika seorang penatua menemukan saya masuk. Karena itu, Anda harus sedikit berhati-hati. Petik 2. Tatapan Xiao Yan mengikuti tangan Ziyan saat dia melihat ke atas. Di balik pintu logam hitam gelap ada kegelapan seperti tinta yang tidak hilang. Dia sedikit mengernyit dan baru saja akan menoleh ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan, api inti teratai hijau, di dalam tubuhnya sedikit gemetar. Hanya ada satu hal di dalam, menara pemurnian ki langit berkobar, ini yang akan dapat menyebabkan, api inti teratai hijau, memiliki efek seperti itu, sebuah kegiatan. Api hati yang jatuh. Xiao Yan perlahan menghirup udara panas. Dia melihat dalam-dalam ke pintu logam hitam sebelum segera dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mendorong pintu kelas tertinggi nomor 1 ruang pelatihan di lantai 6. Bab 552, Aktivitas Kekerasan di Dalam Menara. Pintu didorong terbuka. Segera, cahaya merah pucat yang kuat tiba-tiba melonjak keluar, menyebabkan Xiao Yan menutup matanya sebagai refleks. Dia hanya perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan menatap pemandangan di ruangan itu. Keheranan di wajahnya semakin padat. Interior ruang pelatihan yang luas pada dasarnya telah ditutupi oleh lapisan kabut tebal berwarna merah pucat. Orang hanya bisa melihat tempat 2 hingga 3 meter di depannya. Kemanapun pandangan seseorang diarahkan ke area di depan ditutupi oleh warna merah pucat yang kaya. Wajah Xiao Yan membawa keheranan saat dia melangkah ke ruang pelatihan. Tangannya meraih kabut merah pucat yang melayang dengan cara ilusi. Segera, perasaan hangat ditransmisikan dari tangannya. Seutas kabut merah pucat bergerak di sepanjang pori-porinya yang terbuka dan memasuki tubuh Xiao Yan, berubah menjadi benang energi murni yang secara otomatis mengalir di dalam nadinya. Energi yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya berbicara dengan suara lembut.
Tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lebih besar dari ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat kelima. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa dia akan benar-benar dapat merasakan perasaan terbang jika dia berlatih di sini. Tentu saja. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan melihat tempat ini dengan mata iri seperti itu. Ziyan dengan arogan mengangkat dada kecilnya di belakangnya saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan gembira. Dia perlahan melangkah ke dalam ruangan dan tubuhnya melewati kabut merah pucat. Sesaat kemudian, dia melihat platform batu hitam pucat, yang mirip dengan ruang pelatihan lainnya, di tengah ruang pelatihan ini. Di depan platform batu ada takik kecil. Tampaknya pelatihan di tempat ini juga membutuhkan pengurangan energi api. Ini adalah tempat latihan. Anda memiliki kartu kristal api, Anda sendiri, kan? Oh itu benar, aku lupa memberitahumu, ini tidak, satu ruang pelatihan mungkin lebih baik daripada ruang pelatihan lainnya, tetapi juga membutuhkan energi api, yang cukup banyak. Tampaknya pelatihan di sini selama 1 hari membutuhkan pengurangan energi api, selama 30 hari. Ziyan mengayunkan kuncir kudanya saat dia memperlihatkan 2 gigi taringnya saat dia berbicara sambil tersenyum. 30 hari, energi api. Biaya pelatihan yang begitu besar adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan Xiao Yan yang kaya dan percaya diri tanpa sadar menghembuskan udara dingin dari sela-sela giginya. Jika seseorang menghitung dengan cara ini, tampaknya seseorang hampir membutuhkan 1000 hari, energi api, untuk berlatih di sini selama 1 bulan. Surga, Xiao Yan pasti tidak akan bisa berlatih di sini jika bukan karena dia mengandalkan penjualan pil obat untuk mendapatkan energi api, bahkan jika dia dipukuli sampai mati dengan beban pengurangan energi api yang begitu besar. Jumlah energi api ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihabiskan oleh kebanyakan siswa biasa dalam 1 tahun penuh. Jangan bilang kalau kamu tidak memiliki energi api. Saya tidak punya solusi lain jika itu masalahnya. Ziyan buru-buru berbicara ketika dia melihat sikap Xiao Yan. Dia tidak tahu metode apapun untuk mendapatkan energi api. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan energi api yang dia dapatkan dari akademi dalam setiap bulan untuk mempertahankan pelatihannya. Meskipun yang pertama di peringkat kuat mampu memperoleh cukup banyak energi api setiap bulan, itu hanya cukup baginya untuk berlatih di tempat ini. Dia tidak memiliki metode apapun jika dia diminta untuk mensponsori orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia perlahan duduk bersila dan berbicara kepada Ziyan, setelah ini, saya akan mulai berlatih. Anda seharusnya tidak datang dan mengganggu saya selama periode pelatihan ini. Jika Anda ingin mencari saya untuk memperbaiki Danwan, Anda bisa menunggu di samping agar saya bangun. Anda tidak boleh tiba-tiba membangunkan saya dari kondisi pelatihan saya. Kalau tidak, kamu bisa terus memakan bahan obat mentah itu di masa depan. Ancaman Xiao Yan jelas memiliki efek yang sangat besar pada Ziyan. Karena itu, kepala yang terakhir segera mengangguk seperti ayam yang memakan biji-bijian. Cara itu sedemikian rupa sehingga dia hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Xiao Yan santai dan tersenyum saat melihat aksi Ziyan ini. Dia mengeluarkan kartu kristal api dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut memasukkannya ke dalam takik. Setelah itu, tangannya segera mulai perlahan membentuk segel latihan sementara matanya tertutup diam-diam. Ziyan menggerak-gerakkan mulutnya ketika dia melihat Xiao Yan memasuki kondisi latihannya. Dia membuat Xiao Yan meringis sebelum berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan sangat tidak senang. Setelah itu, dia membalik tangannya dan menutup pintu. Energi api, Yang No. Pengurangan satu ruang pelatihan bisa disebut harga setinggi langit, tetapi harus dikatakan bahwa efeknya memang bisa menandingi harga setinggi langit semacam ini. Ini adalah pikiran yang muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat kumpulan Heart Flame yang sangat kaya yang muncul di dalam tubuhnya. Api hati, yang terbentuk saat berlatih di beberapa level teratas bisa disebut utas atau gumpalan. Api hati, di nomor 1 ruang pelatihan telah muncul dalam bentuk klaster demi klaster. Selain itu, panas di dalam juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah, api hati, yang kuat seperti ini, kecepatan penyempurnaan Doqi. Sangat cepat sehingga bahkan Xiao Yan diam-diam terdiam. Sekelompok besar, Heart Flame, yang tak terlihat melengkung dan naik di dekat jantungnya.
Gelombang demi gelombang Douqi yang kuat tak henti-hentinya mengikuti jalur Qi dan beredar. Setelah itu, dituangkan ke dalam, mengikuti penampilan Douqi ini sekali lagi, itu sudah menjadi garis setebal ibu jari dan tampak jernih, seperti garis kristal berwarna zamrud. Meskipun tingkat peningkatan Douqi-nya telah meningkat lebih dari 10 kali di bawah penyempurnaan, api hati, yang tak terlihat ini, jalur Qi di tubuh Xiao Yan sering memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk karena suhu panas. Apalagi, ini adalah hasil setelah tubuh Xiao Yan telah mengalami penguatan oleh Core Quenching Body Milk. Jika itu adalah tubuhnya sebelum diperkuat, mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, Heart Flame, yang ganas kemungkinan akan menyebabkan bagian dalam tubuhnya berguling-guling dengan cara yang luar biasa saat itu muncul. Meskipun Xiao Yan sangat tidak sehat karena rasa sakit yang menusuk, itu tidak menundanya sedikit pun. Pikiran-pikirannya masih mendorong Douqi untuk berulang kali melonjak keluar dari bulu babi Dou Crystal yang memiliki 7 duri panjang. Saat ini, bulu babi Dou Crystal di tubuhnya telah berkurang dari 9 duri panjang awal menjadi 7 duri. Setelah menjadi akrab dengan kelas Dou Ling selama periode waktu ini, Xiao Yan sedikit memahami beberapa rahasianya. Tampaknya setiap kali kekuatannya meningkat 1 kali, duri energi yang panjang akan menyusut kembali menjadi bulu babi Dou Crystal. Menurut tebakan ini, kemungkinan besar Xiao Yan akan benar-benar dapat mencapai kelas Dou Wang ketika dia telah menyerap semua dari 7 duri energi yang tersisa ke dalam Dou Crystal bulu babi itu. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan metode pengukuran khusus dari kelas Dou Ling ini. Ini telah menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Ini tidak diragukan lagi jauh lebih jelas daripada perasaan samar-samar dari kelas Dadoshi. Dengan bantuan Heart Flame, yang liar dan kejam dari nomor 1 ruang pelatihan, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa duri energi panjang ketujuh di dalam bulu babi Dou Crystal secara bertahap menjadi lebih pendek dengan kecepatan yang sangat lambat. Saat itu benar-benar menyusut menjadi Dou Crystal, itu akan menunjukkan bahwa Xiao Yan telah mencapai tingkat bintang 3 Dou Ling. Tidak ada rasa waktu ketika seseorang sedang berlatih. Ini terutama dalam kasus-kasus seperti itu ketika seseorang dapat dengan jelas merasakan Douqi dalam tubuh seseorang menjadi lebih kuat dan lebih murni dari hari ke hari. Seseorang tidak akan memiliki perasaan sedikit pun tentang waktu yang mengalir di dunia luar. 5 hari penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki nomor 1 ruang pelatihan. Ziyan datang sekali selama 5 hari. Dia menunggu lama ketika dia melihat kondisi pelatihan Xiao Yan. Sampai akhir, dia tidak berani membangunkan Xiao Yan dengan paksa. Dia benar-benar takut Xiao Yan akan berhenti menyempurnakan danwan untuknya dalam kemarahannya. Dalam hal ini, kemungkinan dia harus kembali ke kehidupan yang menyedihkan dengan memakan bahan obat mentah. Manfaat yang dimiliki 5 hari ini terhadap Xiao Yan secara alami adalah sesuatu yang orang akan tahu bahkan tanpa mengatakannya. Tidak hanya auranya menjadi semakin padat, tetapi Douqi di tubuhnya juga menjadi jauh lebih halus. Duri energi ketujuh pada bulu babi Dou Crystal telah menyusut hampir setengahnya. Dari sini, sudah cukup untuk melihat pencapaian pelatihan Xiao Yan selama 5 hari ini. Jika dia ditempatkan dalam situasi normal, kemungkinan Xiao Yan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama sebulan penuh. Xiao Yan akhirnya mundur dari kondisi latihannya setelah latihan hingga hari ke-7. Secara kebetulan, dia bertemu Ziyan yang telah menunggu di tempat ini selama setengah hari. Dia mulai tersenyum agak malu ketika dia melihat sikap tidak senang gadis kecil itu sebelum buru-buru menerima ramuan obat dari tangannya. Dia segera membantunya memperbaiki sekumpulan danwan. Baru saat itulah ekspresi Ziyan menjadi sedikit lebih baik. 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir 1 bulan pelatihan. Banjir kuat seperti gelombang-gelombang Douqi di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan kekuatan. Ini tidak, 1 ruang pelatihan memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa. Xiao Yan selesai menyempurnakan danwan Ziyan sebelum makan beberapa hal sederhana. Dia bangkit dan menggerakkan tulangnya sedikit, tetapi tidak memiliki niat untuk keluar dari ruangan. Dia beristirahat dengan cara ini selama lebih dari 1 jam sebelum dia sekali lagi kembali ke platform batu, duduk bersila dan dilatih di bawah mata Ziyan, yang tampak seperti tatapan yang digunakan ketika melihat orang gila. Kamu gila. Siapa yang berlatih dengan cara ini? Ziyan bergumam sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia hanya bisa keluar dari ruang pelatihan sekali lagi.
Rencana Xiao Yan ketika memasuki Blazing Sky Key Refining Tower adalah melakukan retret sampai awal strong ranking. Dia terdesak waktu dan tentu saja tidak berani mengabaikan pelatihannya. Jika semuanya normal, dia akan bisa berlatih sampai waktu yang dia inginkan. Namun, tepat saat retret pelatihan Xiao Yan mencapai hari ke-15, kejadian khusus yang tak terduga muncul di Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Yang tenang, suasana hening di nomor 1 ruang pelatihan. Xiao Yan duduk bersila di tengah. Benang kabut merah pucat tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan saat mereka mengikuti napasnya. Akhirnya, mereka berubah menjadi energi yang kaya yang mengalir di dalam jalur kinya. Bang! Suara yang agak rendah dan teredam tiba-tiba terdengar di dalam ruang pelatihan. Mengikuti pancaran suara yang teredam, tampaknya seluruh ruang pelatihan bergetar dengan lembut. Dengan cepat mengikuti ini, energi yang semula tenang di dalam ruang pelatihan tiba-tiba bergulung-gulung seperti air mendidih. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk terus mempertahankan kondisi pelatihannya mengingat aktivitas ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat wajahnya melihat aktivitas di dalam ruang pelatihan dengan terkejut. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia mengeluarkan teriakan kaget tanpa sadar, mengapa energi di dalam bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan ganas. Semua siswa di dalam menara. Tinggalkan, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, dalam 10 menit ke depan. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema di seluruh interior seluruh menara sementara Xiao Yan terkejut. Akhirnya, itu beristirahat di samping telinga semua orang dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sesuatu telah terjadi di dalam menara. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan pada saat ini. Bab 553, Pra-pemberontakan api hati yang jatuh. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia mendengar suara lama yang bergema di sebelah telinganya. Dia segera duduk di atas platform batu dan dengan cepat mengambil kartu kristal apinya dari dalam takik. Dia bergumam dengan kaget di dalam hatinya, apa yang terjadi? Energi di dalam menara menjadi jauh lebih liar dan ganas. Saya pikir ini seharusnya karena Valen Heart Flame. Suara Yao Lao membawa sedikit kejutan saat terdengar di dalam hati Xiao Yan. Api hati jatuh. Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berbicara dalam hatinya sambil terkejut, bukankah? Kamu mengatakan bahwa masih ada setidaknya beberapa bulan lagi. Jangan bilang bahwa pemberontakan telah dipercepat. Dari kelihatannya situasinya, itu belum sepenuhnya meletus. Itu seharusnya sedikit lebih besar dari Valen Heart Flame. Yao Lao tersenyum dan berkata, namun, dari tampilan pengadukan ini, itu menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Paling lama setengah tahun atau setidaknya 2 hingga 3 bulan dari sekarang, api hati jatuh, di dalam Menara Pemurnian Ki Langit berkobar, ini akan bangkit sepenuhnya. Pada saat itu, kesempatan kita untuk merebut Valen Heart Flame mungkin akan datang. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga diam-diam menjadi jauh lebih panas. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Saat ini, energi kekerasan dan liar di dalam menara tidak lagi cocok untuk pelatihan. Karena itu, dia harus segera pergi. Kalau tidak, itu benar-benar akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata jika dia akhirnya terseret ke dalam beberapa peristiwa tak terduga lainnya yang mungkin terjadi. Xiao Yan melompat turun dari platform batu dan dengan cepat bergegas keluar dari nomor 1 ruang pelatihan. Saat dia meninggalkan ruangan, energi panas yang marah datang menerkam ke arahnya, menyebabkan wajah Xiao Yan merasakan semacam rasa sakit yang berapi-api. Koridor agak kacau saat ini. Pintu beberapa ruang pelatihan berulang kali dibuka dan satu persatu, siswa dengan wajah bingung segera keluar. Mereka saling memandang saat mereka menyatukan alis mereka dengan erat. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Hei, Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Tidak, 9 ruang pelatihan yang tidak jauh juga dibuka tidak lama setelah Xiao Yan keluar. Lin Yan melompat keluar dengan cara seperti monyet yang gesit. Tatapannya melihat sekelilingnya dan dia buru-buru berteriak saat melihat Xiao Yan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan di sampingnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin tahu apa yang terjadi. Situasi seperti ini belum pernah terjadi di Menara Pemurnian Ki Langit berkobar sebelumnya. Lin Yan menggosok kepalanya dan bertanya dengan agak ragu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, hanya untuk tiba-tiba membalikkannya.
Dia melemparkan pandangannya ke arah pintu logam hitam-hitam besar di ujung koridor. Pada saat ini, dia merasakan api inti teratai hijau dengan cepat meningkat di dalam dirinya. Gumpalan api hijau tiba-tiba mengerumuni mata Xiaoyan. Dalam sekejap, sepasang mata hitam pekatnya berubah menjadi sepasang mata api hijau. Xiaoyan merasakan perasaan hangat membanjiri matanya saat nyala api hijau menyerbu mereka. Segera, dia terkejut menyadari bahwa kegelapan hitam di balik pintu besi mulai berangsur-angsur menyebar di bawah mata api hijaunya. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam kegelapan yang dalam muncul dalam pandangan Xiaoyan. Itu adalah ruang yang terdistorsi. Di dalam ruang itu, nyala api tak terlihat muncul seperti peri yang bergoyang-goyang liar. Tiba-tiba, raungan yang sangat aneh terdengar. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api yang tak terlihat itu tampak seperti gunung berapi yang meletus saat melonjak secara eksplosif dan melesat ke arah puncak menara. Cermin penyegel ruang kecil, segel. Puluhan suara tua yang rendah dan dalam terdengar dari dalam kegelapan hitam. Segera setelah ini, energi yang agung, luas, dan kuat muncul. Akhirnya, itu membentuk tirai cahaya berwarna-warni di ruang yang terdistorsi. Nyala api yang tak terlihat bertabrakan dengan tirai tipis. Keduanya bertabrakan dengan intens dan riak energi melingkar yang kuat, yang cukup untuk membuat Dado Si mati seketika, mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka menabrak dinding hitam gelap di sekitar mereka sebelum perlahan-lahan dimusnahkan dan tersebar. Permukaan tirai cahaya itu seperti gelombang air di bawah tabrakan api yang tak terlihat. Itu dalam kekacauan yang berulang. Tampaknya hampir pecah, tetapi pada akhirnya tidak benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, itu benar-benar berhasil bertahan di bawah nyala api tak berbentuk yang sangat menakutkan itu. Kalian anak-anak kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Penatua pertama telah memberitahu kalian semua untuk segera meninggalkan menara. Kenapa masih menunda? Sama seperti mata Xiaoyan yang benar-benar terfokus pada tabrakan ganas antara kedua kelompok, tangisan rendah tiba-tiba terdengar. Hal ini menyebabkan mata Xiaoyan menjadi kabur. Api berwarna hijau di matanya langsung menghilang, dan bagian belakang pintu besi itu sekali lagi kembali ke kegelapan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, orang itu tidak akan bisa melihat pertarungan tingkat tinggi di belakangnya. Api tak terlihat itu seharusnya tubuh asli dari api hati jatuh, kan? Kekuatannya memang menakutkan. Jika tidak diblokir, kemungkinan itu akan menghancurkan menara pemurnian Ki Langit berkobar ini. Tirai tipis itu seharusnya adalah sesuatu yang dibentuk oleh para tetua di menara bersama-sama, kan? Benar-benar sangat kuat untuk benar-benar dapat dengan paksa menyegel letusan objek alami dan unik seperti Valen Heart Flame. Sayangnya, saya tidak bisa terus menonton pertarungan antara kedua belah pihak. Kalau tidak, saya setidaknya akan memiliki sedikit garis dasar ketika saya melakukan kontak dengan Valen Heart Flame di masa depan. Xiaoyan menghela nafas menyesal di dalam hatinya. Dia menoleh hanya untuk melihat penatua berwajah cemas berdiri di pintu keluar koridor. Lin Yan mengangkat bahunya ketika dia mendengar tangisan penatua itu. Dia tidak membuat komentar cerdas saat dia menarik tangan Xiaoyan dan buru-buru berjalan keluar. Energi di dalam menara tumbuh semakin ganas. Dia terus merasa sedikit tidak nyaman saat dia tinggal di tempat itu. Xiaoyan sedikit enggan saat dia melirik pintu besi untuk terakhir kalinya. Dia hanya bisa mengikuti Lin Yan dan dengan cepat meninggalkan menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini yang mengalami aktivitas yang semakin besar. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti arus manusia dan keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Pada saat ini, pintu masuk ke menara dalam keadaan penuh sesak dengan orang-orang. Tubuh penuh massa hitam dan suara bising menyebabkan Xiaoyan, yang baru saja keluar dari menara, merasa gendang telinganya pecah. Orang-orang di pintu masuk ini jelas-jelas mereka yang baru saja keluar dari menara. Oleh karena itu, mereka mendiskusikan perubahan di dalam menara sebelumnya dengan cara yang agak panik dan tidak pasti. Pengalaman pertama dari perubahan menara seperti itu cukup membuat mereka khawatir hingga menyebabkan mereka membentuk ketakutan di dalam hati mereka. Xiaoyan tidak bergabung dengan diskusi yang tidak berarti ini. Tatapannya hanya diam-diam memperhatikan bagian atas bagian besar yang menonjol keluar dari tanah. Mungkin itu karena menara itu memiliki segel yang ditambahkan padanya, tetapi perasaan energi kekerasan dan liar memucat sampai-sampai sulit untuk dirasakan. Namun,
Dengan mengandalkan hubungan tertentu antara Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa tabrakan yang sangat intens antara penyegelan dan pemberontakan sedang berlangsung di dalam menara. Aku ingin tahu apakah sesepuh di Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan Valen Heart Flame kali ini. Jika memungkinkan, saya mungkin ingin beberapa waktu persiapan tambahan. Jika tidak mungkin, saya khawatir saya harus bertindak sekarang. Hanya saja dengan tergesa-gesa, peluang saya untuk sukses kemungkinan tidak akan tinggi. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk bertindak setelah Valen Heart Flame menerobos Blazing Sky Key Refining Tower. Jika tidak, begitu api hati jatuh ini, yang memiliki roh cerdas, melarikan diri, itu pasti akan bersembunyi. Kemana dia akan pergi dan mencarinya saat itu? Santai. Pemberontakan, Valen Heart Flame, kali ini tidak dianggap terlalu kuat. Selain itu, sesepuh di Akademi Dalam ini bukan orang biasa. Dengan penatua pertama yang mengambil alih, api hati jatuh, ini akan mengalami kesulitan untuk memecahkan segelnya. Yao Lao tersenyum dan menghibur hati Xiao Yan yang tegang. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao berbicara. Ayo pergi. Xiao Yan, tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Para tetua akan menyelesaikan masalah ini. Lin Yan di samping tiba-tiba berbicara. Lapisan segel ruang melilit, menara pemurnian ki langit berkobar. Secara alami, dia tidak bisa lagi merasakan pertukaran intens yang terjadi di dalamnya. Karenanya, dia tidak ingin menunggu lama di sini. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Karena itu, dia secara acak mencari alasan dan mengulur waktu. Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tak berdaya ketika dia melihat Xiao Yan tidak mau pergi. Kamu bisa terus tinggal jika kamu mau. Saya akan kembali dulu. Hihi, ingat, jika kita bertemu dalam pertandingan ketika kompetisi besar, peringkat kuat, dimulai 4 hari kemudian, kamu bisa melupakan aku menahan diri. Meskipun Xiao Yan saat ini cemas, dia masih mengumpulkan senyum yang dia berikan kepada Lin Yan. Setelah menyaksikan punggung yang terakhir menghilang di antara kerumunan, Xiao Yan menoleh sekali lagi dan memusatkan seluruh perhatiannya pada menara pemurnian ki langit berkobar. Mengikuti aliran waktu, jumlah orang yang berhenti di luar menara dengan cepat berkurang. Tidak lama kemudian, tempat yang awalnya sangat ramai menjadi kosong. Hanya Xiao Yan saja yang masih berdiri di atas pohon di luar menara. Matanya terpejam saat dia merasakan pertukaran intens di dalam menara yang membuat orang terpana. Meskipun Xiao Yan dapat merasakan pergerakan energi di dalam menara dengan meminjam bantuan, api inti teratai hijau, dia tidak dapat melihat dengan jelas tabrakan antara dua kelompok seperti yang dia lakukan di menara sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kebuntuan berlanjut sampai matahari terbenam, dia akhirnya bisa merasakan bahwa energi liar dan kekerasan di dalam menara mulai melemah secara bertahap. Sepertinya sesepuh telah menang. Xiao Yan merasakan, Valen Heart Flame, yang sekali lagi menjadi sunyi. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dengan penatua Akademi Dalam yang menyeret semuanya, dia akan dapat memperoleh waktu yang cukup untuk memungkinkan dirinya sepenuhnya siap. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menurunkan batu besar yang ada di hatinya. Namun, tepat ketika tubuhnya berbalik di atas pohon, tiba-tiba menjadi kaku. Tatapannya tercengang saat dia menatap seorang lelaki tua berjubah hitam yang tergantung di udara tidak jauh di depannya. SL, menurunkan batu besar yang ada di hatinya, meletakkan beban yang besar. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki janggut putih. Pupil matanya sedingin pisau tajam. Sapuan hanya tatapannya di Xiao Yan menyebabkan pori-pori di tubuh yang terakhir menyusut erat. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah orang tua yang telah tiba di pegunungan setelah diganggu oleh pil roh tanah yang telah disempurnakan Yao Lao terakhir kali. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menekan riak emosional di dalam hatinya. Jika emosinya sedikit berfluktuasi di depan orang yang begitu kuat, yang terakhir akan dapat merasakannya. Oleh karena itu, butuh waktu lama sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Penatua ini, bolehkah saya tahu mengapa Anda menghalangi siswa ini?" Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan. Ada makna yang tidak diketahui di dalam mata itu. Itu lama kemudian sebelum dia membuka mulutnya dan berkata dengan lemah.
Kamu seharusnya melihat dan merasakan aktivitas di dalam menara lebih awal, kan? Bab 554, Jantung Penatua Pertama Sukian. Xiao Yan langsung berdebar kencang ketika dia mendengar pertanyaan yang diajukan oleh lelaki tua berjubah hitam itu di depannya. Matanya berputar sedikit sementara sebuah pikiran dengan cepat melintasi hatinya, jika saya menjawab bahwa saya benar-benar melihatnya, apakah orang tua ini akan melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Bagaimanapun pentingnya, api hati jatuh, ini bagi akademi dalam benar-benar terlalu besar. Oleh karena itu, tidak heran jika Xiao Yan memiliki pemikiran seperti itu. Xiao Yan dipenuhi keringat saat suasana tegang dan menekan. Perasaan menekan yang diberikan oleh lelaki tua berjubah hitam di depannya tidak sedikit lebih lemah dari Yun San dari Mystic Cloud Sect. Dengan kekuatan yang diberikan Xiao Yan, kemungkinan pihak lain akan menaklukkannya dengan lambaian tangannya secara acak jika seseorang mengecualikan kemungkinan Yao Lao mengulurkan tangan. Xiao Yan akhirnya membuat keputusan setelah memikirkannya untuk waktu yang lama. Dia bermaksud untuk tidak mengakui bahwa dia telah melihat pertukaran di dalam menara tidak peduli apa. Namun, pada saat ini, pria tua berjubah hitam di depan Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya Xiao Yan, kan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara api surgawi. Saya pikir alasan Anda dapat merasakan situasi yang tidak biasa kemungkinan karena api surgawi di dalam tubuh Anda, kan? Petik 2. Kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu langsung membuat Xiao Yan kaget. Namun, dia segera merasa lega. Ada cukup banyak sesepuh di Akademi Dalam yang tahu bahwa dia memiliki api surgawi. Namun, yang membuat Xiao Yan terkejut adalah orang tua ini benar-benar berhasil memahami situasinya. Selain itu, kata-katanya ini tidak diragukan lagi juga berarti bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa Xiao Yan telah merasakan aktivitas di dalam menara. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat melihat wajah lelaki tua itu yang masih tenang. Untungnya, dia tidak menyuarakan penolakannya. Kalau tidak, orang lain mungkin berpikir bahwa dia merasa bersalah. Saya memang merasakan sedikit. Namun, tampaknya ada lapisan segel khusus di menara pemurnian Ki Langit berkobar. Perasaan itu tampaknya menjadi sangat kabur di luar menara. Xiao Yan dengan hati-hati menjawab. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat untuk mengutuk Anda atas kesalahan apapun. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan senyum tipis saat dia tampaknya merasakan kecemasan di hati Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah di dalam menara. Masalah di dalam menara tidak akan sampai ke telinga orang kedua. Xiao Yan buru-buru menjamin. Aku cukup akrab denganmu. Hanya saja aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Anda benar-benar sumber kecemburuan dengan mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu tertawa. Kecemburuan dalam kata-katanya tidak salah. Valen Heart Flame memungkinkan Akademi Dalam memiliki semacam peralatan perawatan bakat. Seperti Blazing Sky Key Refining Tower. Namun pemuda di depannya sebenarnya memiliki semacam api surgawi sendiri. Bagaimana mungkin ini tidak membuat seseorang menghela nafas? Xiao Yan tertawa kering, tetapi tidak mengatakan hal lain yang berhubungan dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, bolehkah saya tahu nama Penatua? Sebagian besar sesepuh dalam Akademi Dalam ini memiliki kekuatan yang ada di sekitar kelas Douwang. Kekuatan lelaki tua di depannya jelas jauh melebihi mereka. Menurut tebakan Xiao Yan, jika dia bukan kepala sekolah Akademi Dalam, yang pada akhirnya tidak pernah mengungkapkan wajahnya, dia mungkin adalah penatua pertama yang misterius itu. Saya Sukian, kepala di antara tetua. Biasanya mereka memanggilku sebagai penatua pertama. Pria tua berjubah hitam itu menyebutkan dengan santai. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia sudah mengharapkan ini, wajahnya masih tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Teman kecil Xiao Yan, kamu mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Sejujurnya saya akan memberitahu Anda bahwa memang ada beberapa masalah yang terjadi di dalam. Kami saat ini masih dapat menekannya untuk sementara. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, saya yang lama berharap teman kecil itu akan membantu Akademi Dalam di masa depan.
Wajah Sukian tiba-tiba menjadi serius saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Bahkan kekuatan semua tetua tidak dapat mencapai hasil dari menekannya. Aku hanya memiliki kekuatan Dowling kecil, apa gunanya aku? Wajah Xiao Yan langsung tercengang. Dia menggumamkan jawaban ketika dia mendengar kata-kata ini dari penatua Sukian yang sebenarnya dimaksudkan agar dia bertindak. Kamu yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa. Suking tertawa dan segera berbicara, kamu juga tidak perlu takut. Belum ada kepastian apakah kami akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja saya mencari jalur tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa depan. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Petik 2. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat Sukian berbicara seperti itu. Dia berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik saat itu. Kata-katamu ini memang membuatku yakin. Sukian tersenyum saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum pahit. Dia menambahkan, Akademi Dalam tidak akan menganiaya Anda jika Anda benar-benar mampu menekannya. Kami akan membuat Anda puas dengan apapun yang Anda inginkan, terlepas dari apakah itu metode Qi, teknik Do, formula obat, Del. Petik 2. Saya ingin, api hati jatuh. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Namun, wajahnya bertindak terkejut saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat ini menara sudah mulai tenang, tetapi masih banyak upaya lain yang diperlukan untuk mengatasi dampak tersebut. Aku tidak akan terus menahanmu di sini. Suking tersenyum dan berkata, selain itu, masih ada 4 hari lagi menuju kompetisi besar peringkat kuat. Anda harus bekerja lebih keras. Anda mendapatkan manfaat yang cukup besar jika Anda bisa masuk 10 besar. Petik 2. 10 besar adalah semua orang di puncak kelas Dowling. Bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya dari seseorang yang baru saja memasuki kelas Dowling? Xiao Yan tersenyum canggung dan menjawab. Kamu anak kecil yang licik. Jangan beri aku tatapan bingung itu. Aku tahu betul seperti apa kekuatanmu. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Anda untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya, selain Liu Qing, Lin Xiuya, Yan Hao, dan beberapa orang yang dapat dihitung, saya khawatir orang yang tersisa akan mengalami kesulitan bersaing dengan Anda dalam pertarungan yang sebenarnya. Sukian menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas, selain itu, kamu mungkin memang telah maju ke kelas Dowling selama kurang dari 2 bulan, tetapi selama periode waktu yang singkat ini kamu telah melompat ke tingkat bintang 3 Dowling. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku agak tercengang. Xiao Yan tersenyum malu. Namun, hatinya diam-diam terkejut. Tampaknya cukup banyak informasi tentang dia dikumpulkan di tangan orang tua ini. Dengan mata tajam yang terakhir, kemungkinan fondasi kekuatan Xiao Yan sudah sedikit banyak ditebak olehnya. Kalau tidak, Sukian tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, maju ke Dowling bintang 3 adalah sesuatu yang terjadi 2 hari yang lalu ketika dia melakukan retret. Tidak disangka Sukian bisa melihat level persisnya hanya dengan satu pandangan. Anak kecil, menjaga profil rendah mungkin hal yang baik, tetapi kamu tidak boleh bertindak bodoh di depan orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Aku yang tua ini telah berada di Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Jenius macam apa yang belum saya lihat? Sukian tersenyum saat melihat sikap malu Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya juga memiliki hal lain yang harus dilakukan dan tidak akan menunda waktu Anda. Ingat, kamu harus masuk ke dalam 10 besar, peringkat kuat, dan kesepakatan di antara kita. Wajah tua itu menunjukkan senyum ke arah Xiao Yan. Tubuh Sukian yang tergantung di udara tiba-tiba mulai berangsur-angsur menjadi pucat dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang dari udara seperti hantu. Situasi aneh semacam ini menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Xiao Yan menghela nafas seperti dia telah meletakkan beban berat sesaat setelah Sukian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkepal erat. Itu basah oleh keringat, menyebabkan dia sekali lagi mengeluarkan senyum pahit. Orang tua ini baru saja menunjukkan dirinya dan berbicara dengannya secara acak. Namun, itu menyebabkan Xiao Yan bertindak seperti dia menghadapi lawan yang kuat. Kesenjangan antara mereka berdua benar-benar seperti awan dan lumpur. Benar-benar tidak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini.
Dari auranya, sepertinya Yun San tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia memang layak menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam. Xiao Yan menghela nafas lembut saat dia bergumam di dalam hatinya, penatua pertama sudah sekuat ini. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan kepala sekolah Akademi Dalam yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Akademi Dalam ini benar-benar tempat dengan naga dan harimau yang tersembunyi. Xiao Yan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya saat dia melompat turun dari atas pohon. Setelah itu, dia bergegas ke gerbang Pan, di bawah langit yang berangsur-angsur gelap. Kompetisi besar, peringkat kuat, adalah kompetisi paling intens dan paling menarik bagi para ahli top dari seluruh Akademi Jianan. Kondisi partisipasi yang sangat keras membuat hampir semua peserta adalah orang-orang yang paling berprestasi di sekolah. Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. 10 besar, peringkat kuat, di generasi sebelumnya semuanya berhasil menjadi terkenal di benua Doki. Yang paling tidak berguna di antara mereka setidaknya akan mendominasi area dengan kekuatan doang. Meskipun kondisi untuk memasuki kompetisi besar, peringkat kuat, sangat keras, mereka tidak menghalangi siswa lain di Akademi Dalam untuk mengejarnya dengan liar. Bayangkan saja, para ahli yang hampir tidak bisa dilihat sebenarnya dikelompokkan bersama di satu tempat. Pertarungan panas berapi-api yang berlangsung di atas panggung memberi seseorang perasaan riang dan menyenangkan. Situasi seperti ini menjadi daya tarik bagi siswa lain yang tidak kalah dengan perasaan gila seorang pria yang telah berpantang selama beberapa tahun dan tiba-tiba melihat kecantikan telanjang ditampilkan di depannya. Oleh karena itu, selama periode waktu ketika kompetisi besar, peringkat kuat, semakin dekat, suasana di Akademi Dalam secara bertahap melonjak. Topik percakapan di mana-mana berputar di sekitar Grand Competition. Selain itu, seiring berjalannya waktu, 30 nama terakhir di peringkat kuat berulang kali berubah. Orang-orang yang biasanya menoleransi dan tidak meletus telah benar-benar meletus pada saat ini. Mereka dengan liar menyerang siswa di peringkat kuat yang memiliki tiket emas ke kompetisi. Namun, tidak peduli bagaimana Akademi Dalam berguling dan membalik, tidak ada yang berani mengeluarkan surat tantangan kepada Xiao Yan setelah pertarungan di panggung pertempuran terakhir kali. Oleh karena itu, Xiao Yan sebenarnya dapat menikmati waktu menganggur yang sangat langka selama beberapa hari terakhir ini. Ini menyebabkan dia, yang terbiasa dikejar waktu, merasa sedikit tidak nyaman. 4 hari perlahan tiba di bawah antisipasi banyak orang di Akademi Dalam. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi tersebar di pagi hari keempat, sebuah gong tua dengan tenang terdengar dari wilayah dalam Akademi Dalam dan segera menyebar ke seluruh batasnya. Begitu gong terdengar, banyak orang dengan penampilan berbeda dari berbagai bagian Akademi Dalam dengan aura yang sangat kuat, tiba-tiba membuka mata mereka yang tertutup rapat. Cahaya yang mengandung niat bertarung yang berapi-api dengan cepat melonjak di bawah suara gong lama. Seorang pemuda berjubah hitam yang sedang duduk bersila di tempat tidur di sebuah ruangan secara bertahap membuka matanya yang hitam pekat. Dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam besar melintas dan muncul. Tubuh besar penguasa memotong udara dan membawa suara angin yang menderu. Akhirnya, itu diselubungi di punggungnya dengan cara miring. Pria muda berjubah hitam itu dengan lembut menepuk punggung penguasa yang berat itu. Dia menoleh sedikit dan pandangannya terlempar keluar jendela. Dia merasakan aura kuat yang tiba-tiba muncul di seluruh Akademi Dalam pada saat ini. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman tipis. Niat bertarung panas yang mendidih melonjak dalam dirinya. Aku, Xiao Yan, akan memesan satu tempat di antara 10 besar. Bab 555, Musuh Sering Bersilang Jalan. Satu sama lain stadion tengah yang berada di area terbesar Akademi Dalam biasanya tidak terbuka untuk umum. Itu hanya akan terbuka ketika Akademi Dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebagai kompetisi besar, peringkat kuat, terpanas, ini secara alami akan menjadi tempat di mana kompetisi akan dilakukan. Tentu saja, area di mana stadion di tengah berada sangat luas. Namun, itu masih diisi oleh massa hitam kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sepintas, kerumunan yang ramai membawa kebisingan yang menyebar kemana-mana. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan bergegas ke tribun. Tentu saja, kelompok besar yang bersama Xiao Yan agak tercengang ketika mereka tiba dan menatap dinding manusia yang terjepit sangat erat. Namun, untungnya para pesaing memiliki terowongan khusus. Meminjam kemuliaan Xiao Yan,
Sun Er dan yang lainnya menghindari kesulitan karena harus diperas. Mereka menggunakan terowongan khusus yang dijaga oleh instruktur dan memasuki platform tinggi dengan pemandangan yang cukup bagus. Xiao Yan berdiri di platform tinggi saat tatapannya menyapu ke bawah. Mereka bisa melihat bahwa arena yang luas itu terbagi rata menjadi 5 platform. Jelas, ini harus menjadi tempat kompetisi kali ini. Xiao Yan bersandar pada pagar pembatas. Dia melihat ke bawah ke seluruh tanah terbuka dari atas. Mendengar gelombang suara yang terdengar dari galeri tontonan biasa di bawah, bagian dalam matanya menjadi panas membara. Kompetisi ini pada dasarnya mewakili pertarungan antara siswa paling berprestasi di Akademi Dalam. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang-orang yang sangat angkuh, yang ingin menonjol dalam kompetisi besar ini. Jika seseorang tidak memiliki fondasi, kemungkinan besar seseorang hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Xiao Yan GG, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar saat itu. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Tubuhnya yang indah terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas dan secara acak berkata, Akademi Dalam ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar di tumpukan jenius ini. Bahkan saya harus keluar semua dalam kompetisi besar ini. Kalau tidak, akan sangat mustahil untuk masuk 10 besar. Xiao Yan GG pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum dangkal. Wajah anggun dan cantik itu, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang bahkan lebih kaya daripada yang dirasakan Xiao Yan sendiri. Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak. Namun, bahkan jika seekor singa ingin melawan kelinci, ia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang saya dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya secara alami harus menampilkan semua taktik saya. Xiao Yan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan, namun, jika kamu mau, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk masuk ke strong ranking. Jika Anda menampilkan semua taktik Anda, saya khawatir Anda akan dapat bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Petik 2. Sun Er tersenyum tanpa berbicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, jika seseorang memandang rendah dirinya karena hal ini, kemungkinan besar seseorang akan membayar harga yang mahal. Kemisteriusan gadis ini dan tingkat kartu trufnya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Petik 2. Dia memiliki kekuatan, tetapi menolak untuk berpartisipasi. Ini benar-benar membuang-buang kesempatan. Wu Hao memukul mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan. Menyerahkan kesempatan ini untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan mengerikan yang tak termaafkan di matanya. Saya mendengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari yang lalu. Xiao Yan melirik Wu Hao. Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dadoshi. Namun, jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiao Yan mengerti bahwa tidak mungkin Wu Hao dikalahkan dengan mudah bahkan jika lawannya adalah bintang biasa 1 atau 2 Dowling. Hehe, ke-41. Ini adalah 10 tempat penuh di bawah Anda. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar. Wu Hao tertawa dan berbicara. Dia mengungkapkan beberapa kebanggaan di wajahnya. Dia telah memasuki peringkat kuat, setelah baru memasuki akademi dalam setengah tahun yang lalu. Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi di peringkat kuat, pencapaian seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Tentu saja, masih ada celah ketika dia dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak usaha dan keringat yang dia keluarkan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa. Jika dia tidak memiliki Skyfire Tree Mysterious Cheng dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang akan dia capai saat ini tidak akan jauh lebih tinggi daripada Wu Hao. Xiao Yan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terjerat pada topik ini. Memutar kepalanya, tatapannya menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang muncul di platform tinggi ini.
Para siswa yang bisa memasuki tempat ini sebagian besar adalah pesaing Grand Competition. Yang lain seperti Sun Er dan yang lainnya secara kebetulan dibawa ke tempat ini oleh para pesaing. Tatapan balik Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita dingin yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang cocok dengannya. Dia sedikit terkejut. Tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yue. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa dari mereka mencari susu tubuh pendingin inti di pegunungan yang dalam saat itu. Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan ketika Xiao Yan menemukannya. Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum. Xiao Yan, saya harap kita tidak akan bertabrakan bersama di awal kompetisi besar. Akan sedikit memalukan jika itu yang terjadi. Dengan aura Lin Xiuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat dari sekitar platform tinggi berbalik ke arah Xiao Yan setelah mendengar tawa. Senior Lin adalah yang kedua di peringkat kuat. Selain Ziyan, jumlah orang yang bisa bersaing denganmu bisa dihitung dengan satu tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa pelan dan menjawab. Itu mungkin tidak terjadi. Aku juga sangat takut dengan kecepatanmu itu. Lin Xiuya tampak tersenyum tipis tanpa senyum saat dia berbicara. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yue saat itu, dia secara alami tidak akan meremehkan junior ini yang tidak menonjolkan diri dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Lin Xiuya tidak menurunkan suaranya. Oleh karena itu, beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut mendengarnya. Lin Xiuya sebenarnya berbicara dengan cara ini terlepas dari kekuatannya. Apakah kecepatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan? Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekelilingnya. Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini. Itu benar, kami telah melakukan perjalanan lagi ke pegunungan yang dalam beberapa hari ini. Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiao Yan sebentar. Hati Xiao Yan melompat tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum dan bertanya, "Oh, apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Apalagi yang bisa terjadi?" Binatang itu saat ini menjadi semakin tidak normal. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Ketika kami bertemu kali ini, tanpa sadar menjadi gila. Itu membangunkan garis keturunan kekerasan liar saat kami bertemu. Jika bukan karena fakta bahwa kami melarikan diri dengan cepat, saya khawatir kami bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Yan Hao di samping memutar matanya dan mengutuk dengan sangat tidak puas. Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Namun, di permukaan, dia menghibur, lupakan saja jika kamu tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, selama Anda memasuki 10 besar, peringkat kuat, Anda akan dapat memasuki tingkat terendah, menara. Pemurnian Ki Langit berkobar, dan menerima apa yang disebut Essence Heart Flame untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu, saya pikir Anda semua akan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas Douwang. Petik 2. Semoga, penyempurnaan tubuh seseorang oleh api hati, dapat disebut sebagai jalan yang aman ke dalam kelas Douwang. Namun, itu memang memiliki tingkat kegagalan yang cukup besar. Baguslah jika berhasil. Jika itu berakhir dengan kegagalan, meskipun jarak saya saat ini ke level Douwang hanyalah selangkah, langkah tunggal ini mungkin sesuatu yang tidak dapat ditembus bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada kesempatan. Lin Xiuya tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kelas Douwang. Kelas sebenarnya dari yang kuat di benua itu. Douling pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua. Hanya setelah benar-benar maju ke Douwang, seseorang dapat memisahkan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami kesenjangan antara Douling dan Douwang. Oleh karena itu, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang menghibur ketika dia melihat kecemasan Lin Xiuya dan yang lainnya. Lagi pula, ada cukup banyak orang di benua itu yang telah dihentikan selama 5 hingga 10 tahun tanpa kemajuan. Aku benar-benar orang yang pesimis. Lin Xiuya tertawa pelan ketika melihat suasana yang menjadi suram. Alisnya yang sedikit merajut juga menjadi rileks saat dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Ku dengar kau berkonflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi." Hihi.
Dalam hal ini, Anda harus sedikit berhati-hati. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama di peringkat kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika Anda bertemu mereka dalam kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil nyawa orang lain dalam kompetisi besar ini, pisau dan pedang tidak memiliki mata. Xiao Yan tersenyum dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa platform tinggi menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Segera, dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika tatapannya menyapu sekelompok besar orang yang masuk dari pintu masuk. Sekelompok orang berjalan ke platform tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan mulai minggir dengan cara yang sangat bijaksana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat. Alisnya yang tebal terangkat seperti pedang dan wajah maskulinnya yang tampak perkasa secara alami membawa aura tajam. Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak diketahui oleh siapapun di Akademi Dalam. Siapa lagi selain tombak Tyrant Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei, yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan dan Yao Sheng. Pada saat ini, mereka berdua dengan jelas memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya. Tatapan mereka yang sebal, gelap, dan dingin segera terlempar pada saat yang bersamaan. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya sedikit di hadapan tatapan kedua orang ini. Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus ke arah Xiao Yan dan Lin Xiuya, suara-suara di platform tinggi secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat di Akademi Dalam. Biasanya, mereka akan menghindari satu sama lain karena berbagai alasan. Namun, hari ini, mereka benar-benar bertabrakan karena kompetisi besar yang akan segera terjadi. Harus dikatakan, musuh sering saling berpapasan.